Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan juga saya akan membagikan sedikit tips tentang gimana caranya mengecek kondisi job posisi masih bagus atau tidak. Oke, unit yang digunakan ini adalah Biteko atau BTSP. Nah, ini bentuk dari job posisinya seperti ini, teman-teman. Sebenarnya ada perbedaan antara yang ISP dengan yang di bawahnya atau yang masih starter kasar. Perbedaannya di sini. Bentuknya seperti ini, dia lurus, kemudian dia agak naik. Sedangkan pada tipe yang di bawahnya, tipe yang starter kasar, dia letter L seperti ini, teman-teman. Lurus, kemudian dia letter L. Oke, tapi nilai resistansinya kurang lebih sama. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu teman-teman dengan job posisi. Pada bagian job posisi terdapat dua karet pelindung. Oke, karet pelindung ini harus sepan dengan job posisi. Nah, karena fungsi dari karet ini adalah untuk supaya air itu tidak masuk, teman-teman. Karena kalau masuk ya otomatis di dalamnya sini bisa karatan. Nah, pada bagian job posisi ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, dimulai dari sini teman-teman. Sini ada kuningan yang biasa disebut itu lock washer atau drat pengunci. Jadi nanti ini ketemu dengan kabel koil, ketemu dari ujung kabel koil seperti itu. Oke, yang kedua sini adalah ada resistor. Oke, karena di sini ada resistor, jadi nanti kita bisa ukur nilai resistansinya atau nilai hambatannya dengan menggunakan multitester. Nah, bagian yang ketiga adalah konektor job posisi. Oke, yang kuningan yang di tengah itu adalah konektor. Jenis kerusakan dari job posisi sebenarnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama karena karatan. Oke, jadi ujung dari drat pengunci, lock washer, dan juga konektor itu karatan. Faktornya karena karet ini teman-teman, karet pelindung ini sudah tidak sepan, otomatis dia ada celah. Jadi ketika motor itu kita cuci atau pernah nerjang banjir, ada air yang masuk kemudian mengendap lama di sini, jadi mengakibatkan jamuran kemudian karatan. Nah, karena karatan ini otomatis arus dari koil itu tidak tersalur sempurna. Oke, sudah ada hambatannya kemudian ditambah karatan, otomatis arusnya tidak tersalur sempurna sehingga mengakibatkan motor itu cepat atau ngepos, atau bahkan jika kasusnya udah berat itu bisa mengakibatkan motor itu ngepos. Oke, jadi karet ini fungsinya sangat krusial teman-teman, harus diperhatikan. Oke, kalau sudah longgar itu sebaiknya disarankan untuk dilakukan penggantian job posisi. Tapi kalau misalnya konsumennya ini mudah, ini bisa kita solasi, muter solasi di sini, mungkin di muter juga di solasi, yang penting air itu tidak sampai masuk. Oke, yang langkah pengecekan yang kedua adalah atau jenis kerusakan yang kedua adalah nilai resistansi dari resistor ini turun teman-teman. Oke, ini job posisi kondisinya masih bagus. Oke, kita akan ukur berapa nilai resistansinya. Oke, alat yang digunakan sederhana teman-teman, cuma multitester.
usahakan menggunakan yang digital biar pembacaannya itu akurat. Oke, selektor kita posisikan ke ohmmeter, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk mengukur nilai resistansi probe dari multitester ini bolak-balik tidak ada masalah teman-teman. Jadi mau diukur seperti ini, kemudian diukur seperti ini, itu tidak ada masalah, tidak akan mempengaruhi hasil. Oke, kita masukkan seperti ini, kemudian kita ukur. Oke, terbaca 5,95 kilo ohm, atau bisa kita bulatkan sekitar 5,1 kilo. Oke, nah kalau nilainya itu gerak-gerak, bisa jadi karena pada saat kita mengukur itu kita kurang ini teman-teman, kurang sepan atau kurang nempel, otomatis dia nilainya gerak-gerak. Oke, dia nilainya diam. Oke, 5,93 kilo ohm. Oke, jadi ini nilai resistansinya bisa kita katakan normal, karena cob busi yang normal ada di kisaran 4 sampai dengan 5 kilo. Oke, kalau nilai resistansinya ini turun, otomatis motor biasanya akan ngempos teman-teman. Motor akan ngempos, bahkan juga bisa jadi berebet, atau kayak semacam motor itu telat bensin. Nah, teman-teman, coba kita bandingkan dengan cob busi yang masih baru. Oke, ini adalah kode KPH teman-teman, kode dari Supra X125 atau Karisma. Sebenarnya sama teman-teman antara yang kode KPH, kode KZL dengan kode KZR. Oke, nilai resistansinya sama, hanya saja memang dari segi harga memang lebih murah dari KPH. Jadi biasanya di bengkel saya menggunakan kode KPH karena lebih murah. Oke, coba kita ukur berapa nilai resistansinya yang kode KPH. Yang kita tancapkan seperti ini. Oke, belum nancap. Oke, ada di 4,9 kilo. Oke, mendekati 5 kilo ya, berarti masih dikatakan normal ya. 4,9. Tadi cob busi bawaan motor itu adalah 5,09. Oke, normal. Oke. Bawaan dari motor tadi 5,09, sedangkan ini tadi 4,9. Oke, selisih sekitar 0,1 ya. Oke teman-teman, apabila teman-teman servis motor injeksi kemudian mengganti cob busi, usahakan gunakan cob busi yang orisinil teman-teman. Atau seandainya pun tidak menggunakan yang orisinil, teman-teman harus pastikan nilai resistansinya itu ada di kisaran 4 sampai dengan 5 kilo. Jangan sampai apalagi cob busi yang di luar yang ori mungkin ada yang tidak memiliki resistansi sama sekali atau nol hambatan, atau hambatannya itu nol ya. Kalau hambatannya nol, mungkin ketika di motor karbu itu tidak ada masalah, tidak ada efek apa-apa.
Tapi ketika di motor injeksi hambatan nol, otomatis ada arus liar atau ripple dari arus yang itu akan bisa mengakibatkan ke komponen-komponen kelistrikan yang lain, entah itu koilnya ataupun ICM-nya itu bisa jadi rusak. Oke, jadi saran saya untuk cok busi selalu gunakan yang orisinil. Oke teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya bagikan, tips mengenai cara mengetahui cok busi itu masih bagus atau tidak. Barangkali ada kritik dan saran, teman-teman bisa taruh di komentar. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.